Di zaman penuh video sedih dan suram seperti sekarang, saya punya video lucu. Sebenarnya ini video yang bikin hati senang untuk kamu. Sekarang saya membuat video tentang masalah ini minggu lalu. Saya rasa kalian sangat menikmatinya. Jadi saya punya pembaruan tentang itu. Sekarang saya tahu saya memang bilang bahwa Israel seharusnya tidak melakukan ini. Tapi saya akan berbohong kalau saya bilang saya tidak menikmatinya. Lihat ini. Jadi, politisi nasionalis garis keras sayap kanan Israel, Itamar Gafir, melakukan ini kepada para peserta flotila itu. Ini dia, Netuim. Ingat, ayam mereka tidak keluar ke laut. Mereka tidak mendekat ke daratan. Lihat itu. Ya ampun, semua orang bodoh ini. Lihat mereka. Rabbi Israel Chai. Tujuan utamanya di sini adalah untuk melihat. Sekarang jelas Israel sangat dikritik oleh semua orang yang merasa paling benar itu. Ya ampun, kamu bisa lihat sendiri, aku mengkritik. Sebenarnya aku tidak benar-benar mengkritik karena seperti yang sudah kukatakan, aku benar-benar menikmati melihat ini terjadi. Tapi aku memang bilang secara strategi, ini bukan hal yang baik. Ini tidak memberi citra yang baik untuk Israel, karena Israel butuh citra publik yang baik, bukan seperti ini. Tapi coba lihat ini, betapa tidak jujurnya orang-orang ini. Jadi Israel jelas setelah menahan mereka, mengirim mereka kembali. Lihat mereka. Beginilah cara mereka tiba di Hannover, Jerman. Dan lihat, begitu mereka mendarat, mereka tiba-tiba menjadi korban. Jadi sekarang mereka menuduh Israel telah mempersenjatai mereka. Ya. Mereka sebenarnya menuduh Israel telah menyiksa mereka, mempersenjatai mereka, pada dasarnya melakukan apa yang dilakukan Hamas terhadap orang-orang Israel pada tanggal 7 Oktober yang penuh peristiwa dan mengerikan itu. Lihat itu. Di sini baik-baik saja, tapi sekarang saya telah disiksa. Dan lihat, begini cara dunia muslim menggambarkan kejadian ini. Sekarang, coba lihat ini. Bahkan Spanyol, ya salah satu ibu kota kaum woke di dunia. Spanyol yang sangat pro-Palestina, lihat bagaimana mereka memperlakukan mereka. Polisi Spanyol benar-benar bertindak brutal terhadap mereka. Tahu kenapa? Karena orang-orang ini sedang menderita akibat hal ini. Saya tidak tahu itu apa. Itu adalah kondisi mental. Lihat itu. Mereka sedang mendapatkan perlakuan. Mereka sebenarnya diperlakukan lebih kasar di Spanyol daripada di Israel. Jadi otoritas Spanyol mengatakan bahwa mereka memblokir jalan setapak ini dan pihak berwenang menyuruh mereka untuk pergi. Tapi kamu tahu, mereka ingin menjadi pusat. Tapi kamu tahu, mereka ingin menjadi pusat perhatian dimanapun mereka pergi. Lihat aku, lihat betapa manusiawinya aku, lihat. Jadi jelas, pihak berwenang tidak peduli tentang itu. Mereka sudah menyuruh mereka untuk pergi, tapi mereka tidak pergi. Dan kemudian, akibatnya sebagai hasilnya, ini terjadi pada mereka. Jadi Spanyol seperti yang saya katakan adalah ibu kota woke di dunia. Mereka sangat pro-Palestina. Bahkan mereka sendiri muak dengan chauvinisme dan eksibisionisme mereka. Dan mereka berkata, tahu tidak, persetan pergi dari sini. Tidak bisa benar-benar menyalahkan mereka, bukan? Sekarang saya punya pertanyaan lain untuk Anda. Jika orang-orang ini aneh atau tersiksa seperti yang mereka klaim, lalu mengapa mereka terlihat begitu bahagia? Lihatlah mereka, beginilah cara mereka tiba. Dari sana kembali ke Palestina yang bebas. Palestina merdeka setiap hari dari sungai sampai ke laut. Itu saja. Dan sekarang kita kembali ke sini. Tidak pernah. Mereka terlihat sangat bahagia. Kenapa mereka begitu bahagia? Apakah mereka punya semacam, entahlah, fetis? Lihat, mereka terlihat normal. Mereka terlihat benar-benar normal.
Tapi begitu mereka mendarat, mereka tiba-tiba butuh perawatan di rumah sakit karena mereka disiksa, karena mereka dianiaya, mereka diuji. Kalian tidak bisa cukup membenci orang-orang ini, teman-teman. Orang-orang ini adalah pembohong. Orang-orang ini membuatku jijik. Mereka benar-benar membuatku jijik. Tapi sekali lagi, aku akan berbohong jika aku bilang aku tidak menikmatinya. Aku benar-benar menikmatinya. Lihat ini, ada video lain saat mereka datang. Terlihat sangat normal. Bahagia, tersenyum. Apakah mereka terlihat seperti habis disiksa menurutmu? Apakah mereka terlihat kekurangan gizi menurutmu? Apakah mereka terlihat trauma? Maksudku, kamu pasti akan trauma kalau seseorang melakukan itu padamu. Tidak, mereka bahagia karena tidak ada apa-apa yang terjadi pada mereka. Benar-benar, tidak ada apa-apa yang terjadi pada mereka. Jadi para komunis ada di sini. Tidak tahu malu. Orang-orang yang benar-benar tidak tahu malu. Viva le Chapa, viva Tobate. Itu hanya bisa berarti dua hal. Entah mereka berbohong atau mereka menikmati perlakuan yang mereka terima. Itu saja, tidak ada cara ketiga. Tidak ada yang kembali dengan senyum seperti ini setelah mengalami apa yang mereka klaim telah mereka alami. Lihat ini, ada video lain tentang itu. Lihat ini. Para aktivis flotila itu baik-baik saja saat naik pesawat menuju Turki. Tapi ketika mereka mendarat, mereka tampak lumpuh di atas tandu. Lihat mereka. Lihat mereka. Orang-orang ini menjijikan. Mereka orang yang menjijikan. Maaf, mereka menjijikan. Orang-orang tak tahu malu. Lihat ini. Begitu mendarat, lihat ini. Apa? Yang terjadi. Dan lihat Turki. Ikut terlibat Turki. Lihat itu. Lihat mereka. Bahkan orang kulit putih pun ikut terlibat. Mereka menjijikan. Jadi kalian tidak bisa mempercayai orang-orang ini, teman-teman. Kalian tidak bisa mempercayai mereka. Dan kalian tidak bisa menerima omongan mereka mentah-mentah. Semua orang, mulai dari Piers Morgan sampai Mehdi Hasan, ya Mehdi Hasan itu seorang Islamis, kita semua tahu itu. Mereka berbohong, mereka menipu, mereka curang, dan mereka hanya membenci. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang Yahudi memiliki tanah air mereka sendiri, itu saja. Saya bukan penggemar Ben Gvir. Seperti yang saya katakan, awalnya saya juga bilang saya tetap berpikir bahwa Israel seharusnya tidak melakukan hal-hal ini. Tapi maaf, ketika kamu melihat sifat asli orang-orang ini, saya minta maaf. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menikmatinya. Rasanya luar biasa melihat mereka membungkuk, kepala menunduk, pantat di udara, dan sedikit merasakan bagaimana rasanya ditahan. Kamu tahu, karena tindakan buruk pasti ada konsekuensinya. Jadi mereka memang harus menghadapi konsekuensi itu. Tapi mungkin tidak seperti itu. Saya rasa Israel seharusnya tidak melakukan itu, karena itu memberi kesan buruk. Tapi di sisi lain ada argumen yang bilang, ya kenapa tidak? Karena mereka akan dibenci juga, karena omong kosong soal flotila ini sudah berlangsung sangat lama. Jadi saya menikmatinya.